Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas suatu materi eh, dari mata kuliah akuntansi syariah dengan judul atau topik akad musyarakah yang bagian kedua. Yang bagian pertama itu konsep dari akad syariah, akad musyarakah. Sedangkan yang kedua gini kita khusus akan membahas akad musyarakah dari segi akuntansinya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang akuntansi musyarakah ini, alangkah baiknya kita akan mereview kembali pengertian dari akad musyarakah ini. Kalau pada akad mudharabah yang telah kita bahas sebelumnya, ya, itu kerjasama antara dua pihak, yang mana satu pihak sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lain sebagai pihak pengelolanya. Pihak pengelola tidak memberikan modal sama sekali, sedangkan pihak pemberi modal tidak terlibat di dalam pengelolaan, kecuali hanya melakukan pemantauan saja. Nah, itu. Sedangkan untuk akad musyarakah ini punya karakteristik yang berbeda dengan akad mudharabah. Apa perbedaannya? Kita lihat dari pengertiannya. Akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Ya. Untuk apa? Untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Ya, kontribusi apa? Kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagikan berdasarkan porsi kontribusi dananya. Nah, jadi untuk akad musyarakah ini kedua belah pihak ya, yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi, yaitu pihak pertama sebagai pihak yang mitra aktif dan pihak kedua sebagai mitra yang pasif. Nah, masing-masing pihak ini akan menyetorkan modalnya masing-masing atau menyetorkan dananya, dan juga dia ikut terlibat dalam pengelolaannya. Namun dananya untuk yang mitra aktif biasanya besar, kalau yang mitra aktif biasanya kecil. Kalau mitra aktif biasanya terlibatnya di dalam pengelolaan lebih besar, lebih banyak. Sedangkan mitra aktif keterlibatannya tuh tidak terlalu besar. Nah, itu perbedaan prinsip antara akad musyarakah dengan akad mudharabah. Nah, kita lihat modalnya. Nah, modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk dalam bentuk kas dan setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva yang tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. Dan yang kedua, karakteristiknya adalah setiap mitra harus memberikan kontribusinya baik dalam modal maupun pekerjaan. Nah, itu dua karakteristik dari akad musyarakah. Nah, kita langsung masuk ke akuntansinya. Akuntansi akad musyarakah ini ya ditentukan atau sudah ada acuannya, yaitu berdasarkan PSAK nomor 106. Kalau yang mudharabah PSAK nomor 105 yang kemarin beberapa waktu lalu kita sudah membahasnya. Di sini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu akuntansinya, yaitu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif. Dan yang ketiga, akuntansi untuk pengelola dana. Pengelola dana ini merupakan bentukan dari mitra aktif. Ya. Akuntansinya jadi biar terpisah dengan mitra aktifnya. Nah,
untuk lebih jelasnya lagi, ya, maka kita nanti akan membahas akuntansi syariah ini, akuntansi syariah untuk akad musyarakah ini, ya, baik dari sisi mitra aktif, mitra pasif, dan pengelola dana, ini langsung kepada ilustrasi dari kasus, ada ilustrasinya dari kasus. Dari awal nanti hingga, ya, awal itu berarti saat akad pertama kali dan sampai nanti pengembalian dari dana. Nah, ini Bapak akan sudah menyediakan slide, ya, slide yang di depan-depan ini merupakan transaksi atau penjurnalan tetapi dari segi teoritisnya. Nah, ini nanti akan saling melengkapi antara teoritis ini dengan yang ilustrasinya. Cuman untuk lebih jelasnya dan menyingkat waktu, kita langsung aja mempraktekannya ke dalam suatu ilustrasi. Karena di situ ada angka-angka dan mungkin mudah-mudahan akan mudah dipahami. Nah, kita lihat ini ilustrasi akad musyarakah, ya. Nah, untuk kasus yang pertama, ya, akad musyarakah ini kita melihat akad musyarakah dilakukan atau penyetoran modal dilakukan secara tunai. Nah, ini kolom-kolomnya kita bagi-bagi menjadi 4, ya. Ini kolom yang pertama untuk transaksinya, keterangan transaksi, kolom kedua mitra aktif, kolom ketiga mitra pasif, dan kolom yang keempat adalah untuk perusahaan bentukan dari mitra aktif. Nah, ini langsung kita ke kasusnya. Ini pada Desember 2004. Oh, ini kejauhan ya, 2004. Ya, katakan ya harusnya Desember 2000, salah ketik mungkin ya. Desember 2011 harusnya. Nah, 2011 itu ada transaksi dari pihak mitra aktif. Transaksinya adalah mengeluarkan biaya pra-akad yaitu sebesar Rp10.000. Maka jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah uang muka pada kas sebesar Rp10.000. Nah, ini dalam bentuk Rp10.000 tapi dalam ribuan, ya. Dalam ribuan berarti 10 juta. Nah, jika biaya pra-akad ini disetujui oleh mitra lain sebagai bagian investasi, maka jurnal yang pertama tadi, ya, jurnal yang ini kita balik menjadi investasi musyarakah pada uang muka, yaitu seberat 10.000. Namun jika tidak disetujui sebagai investasi, maka jurnal yang dicatat adalah dibaliknya menjadi beban, ya, beban bagi mitra aktif sebesar 10.000 dan uang mukanya yang tadinya debit dikredit sebesar 10.000. Nah, baik itu penjurnalan untuk transaksi uang muka, ya, uang pra-akad. Nah, kita lihat transaksi selanjutnya yaitu yang terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 2012. Di sini terlihat, ya, kasusnya. Mitra aktif menyetorkan modal sebesar Rp100.000. Sedangkan mitra pasif menyetorkan modal sebesar Rp50.000. Asumsinya biaya pra-akad tidak disetujui sebagai penambah investasi musyarakah. Sedangkan nisbahnya atau nisbah bagi hasil sebesar 3:1. Nah, kita lihat untuk transaksi yang pertama ini yaitu tanggal 1 Januari adalah bagi mitra aktif, jurnalnya adalah investasi musyarakah kas sebesar 100.000 pada kas sebesar 100.000. Demikian juga transaksi yang dicatat oleh mitra pasif juga investasi musyarakah kas pada kas sebesar Rp50.000. Nah, bagaimana jurnal yang dibuat oleh perusahaan bentukan adalah kas 150.000
berasal dari penjumlahan dua mitra ini ya, 100 sama 50, 150.000 pada dana sirkah temporere mitra aktif, dana sirkah temporere mitra pasif sebesar Rp50.000. Nah, kita lihat selanjutnya setelah berjalannya waktu, yaitu selama 1 tahun, sehingga pada tanggal 31 Desember 2012 pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan adalah sebesar 100.000 pendapatannya, bebannya sebesar 80.000. Nah, jadi ada keuntungan sebesar Rp20.000. Bagaimana transaksi yang dicatat oleh perusahaan bentukan adalah kas atau piutang pada pendapatan sebesar Rp100.000. Kemudian beban pada kas atau hutang sebesar Rp80.000. Nah, kemudian antara pendapatan dan beban ini dilakukan jurnal penutup. Ya, pendapatan yang tadinya dikredit kemudian didebit sebesar 100, dan beban yang tadinya didebit kemudian dikredit sebesar 80. Sisanya berarti sebesar 20.000 dicatat di sebelah kredit sebagai pendapatan yang masih belum dibagikan. Nah, ketika dibagikan maka jurnal yang dibuat adalah pendapatan yang belum dibagikan, yang tadinya dikredit, didebit. Kemudian dikreditlah kas dengan jumlah yang sama, yaitu Rp20.000. Nah, kita lihat sekarang bagaimana jurnal yang dibuat oleh mitra aktif. Mitra aktif mencatat pendapatan sebesar atau laba sebesar 20.000 tadi sebesar haknya dia. Nah, karena mitra aktif itu tadi perbandingannya 3:1, maka laba sebesar Rp20.000 ini yang menjadi haknya adalah Rp15.000. Dari mana? Yaitu dari 3:1 ini, berarti 3/4 kali 20.000. Ketemu 15.000. Nah, untuk mitra pasif dengan jurnal yang sama, kas pada pendapatan, namun jumlahnya Rp5.000, 1/4 kali Rp20.000. Nah, bagaimana ini jika peruntungan tidak langsung dibagikan? Maka jurnal yang dicatat adalah piutang pendapatan pada bagi hasil sebesar Rp15.000. Nah, ketika dibagikan baru dibalik lagi ya, kas pada piutang pendapatan bagi hasil sebesar Rp15.000. Demikian juga untuk catatan akuntansi atau jurnal yang dibuat oleh mitra pasif dengan cara yang sama, namun nominalnya berubah, nominal yang berbeda, yaitu sebesar Rp5.000, karena yang menjadi hak bagi mitra pasif adalah sebesar Rp5.000 saja. Nah, kita lanjut ke penyajian dalam laporan keuangan. Nah, kan dicatat laporan keuangan ini dicatat di neraca. Makanya kalau di neraca, maka mitra aktif mencatatnya investasi ini di pos aset, yaitu dengan account namanya investasi musyarakah sebesar 100.000. Penyisihan kerugian tidak ada, jadi netnya 100.000. Nah, sedangkan mitra pasif mencatat dengan cara yang sama, namun dengan jumlah yang berbeda, yaitu Rp50.000. Sedangkan pihak perusahaan bentukan mencatat atau mengklasifikasikan investasi ini ke dalam kewajiban. Nah, susunannya adalah utang bagi hasil musyawarah 0 karena sudah dibagikan. Dana sirkah temporere sebesar Rp50.000, penjumlahan dari 100 dan Rp50.000. Penyisihan kerugian tidak ada karena untung. Dana sirkahnya Rp150.000 masih utuh. Nah, itu transaksi sampai dengan akhir tahun 2012. Nah, selama 1 tahun kemudian ini ada transaksi lagi, berarti tanggal 31 Desember 2013 perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp85.000, sedangkan bebannya Rp100. Nah, dus artinya
perusahaan pada tahun 2013 ini mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp15.000. Maka jurnal yang dicatat oleh perusahaan bentukan adalah kas pada piutang, kas atau piutang pada pendapatan sebesar Rp85.000, beban pada kas atau hutang sebesar Rp100.000. Kemudian dilakukan jurnal penutupan, pendapatan yang tadinya kredit debit, beban yang tadinya debit di kredit sebesar 100, ini sebesar pendapatnya Rp85.000, sehingga ada sisih Rp15.000 merupakan kerugian. Bagaimana dengan pihak mitra aktif? Maka jurnal yang dicatat adalah kerugian pada penyisian kerugian sebesar Rp10.000. Karena apa? Karena dari Rp15.000 ini yang menjadi tanggungan atau menjadi beban dari dari pihak mitra aktif adalah sebesar Rp10.000 saja, karena rasionya adalah 2:1 permodalannya tadi, dari 100 dan 50.000, 100.000 dan Rp50.000. Sehingga yang menjadi tanggungan kerugian bagi mitra aktif sebesar Rp10.000, sedangkan yang ditanggung oleh mitra pasif sebesar Rp5.000. Bagaimana penyajian laporan keuangan di nerajanya? Maka dengan akhir Desember ini pihak mitra aktif mencatat di pos aset, yaitu investasi musyarakah yang tadinya 100, ada penyisian kerugian ini karena rugi pada tahun ini sudah 10.000 di minus, sehingga investasinya tinggal Rp90.000. Hal yang sama dicatat oleh mitra pasif ya. Cuman ini ada kesalahan ketik ya. Kesalahan ketik. Oh, bukan, betul. Pencatatnya sebesar 50, kemudian ada kerugian 5.000, sehingga investasi netnya tinggal Rp45.000. Nah, sedangkan perusahaan bentukan masuk ke atau mengklasifikasikan sebagai kewajiban. Kewajiban bagi hasil musyawarah 0 karena rugi, dana sedekah temporer 150.000, total dari dua mitra 100 dan 50. Kemudian penyisian kerugian sebesar Rp15.000, ini karena rugi pada tahun 2013, sehingga dana sedekah temporernya tinggal sisanya, yaitu Rp135.000. Nah, itu penyajian laporan di neraca dari masing-masing mitra, baik mitra aktif, pasif maupun perusahaan bentukan. Nah, sekarang setelah tanggal 1 Januari 2014, perusahaan artinya akad ini sudah berakhir. Nah, karena berakhir, maka dananya harus dikembalikan kepada masing-masing mitra. Nah, bagaimana pencatatannya? Untuk mitra aktif, maka diterima kembali di investasinya, yaitu kas yang sebesar Rp90.000, yang dari awalnya tadi 100, ada kerugian 10 tinggal 90. Investasinya tadi 100, tinggal dengan selisih kerugian sebesar Rp10.000 taruh di debit. Demikian juga hanya untuk mitra pasif, ya, dengan jurnal sama, teman dengan nilai yang berbeda. Investasinya tadi 50, karena rugi 5.000, ya, dikurangi ini 50 dikurangi 5.000 tinggal 45.000. Jurnalnya kas 45.000 debit, penyisian kerugian debit 5.000, dan investasi musyarakah di kredit sebesar Rp50.000. Nah, baik, itu transaksi yang dilakukan kalau seandainya menggunakan penyetoran modal dilakukan dengan menyetor secara tunai. Nah, untuk yang B ini kita akan membahas transaksi yang dilakukan apabila seandainya penyerahan itu berupa aset non-kas, dan bagaimana dikembalikan pada akhir akadnya. Nah, kita lihat ya, pada tanggal 1 Januari 2012, mitra aktif menyerahkan aset dengan harga perolehan sebesar 100.000, akumulasi penyusutan 20.000, nilai pasar dari aset yang diserahkan adalah Rp120.000.
Nah, bagaimana jurnal yang dicatat oleh mitra aktif dengan adanya penyetoran modal ini? Mitra aktif mencatat investasi musyarakah sebesar Rp120.000 karena nilai pasarnya sebesar Rp120.000. Kemudian akumulasi penyusutannya yang biasanya posnya di kredit, maka dikeluarkan menjadi debit, yaitu sebesar Rp20.000. Ini ada di soal. Kemudian aset non kasnya sebesar Rp100.000. Kemudian ada selisih penilaian aset sebesar Rp40.000. Nah, sedangkan untuk mitra aktif ini menyerahkan aset yang dengan harga perolehan sebesar Rp50.000. Akumulasi penyusutan sebesar Rp10.000 dan nilai pasarnya sebesar Rp30.000. Maka jurnal yang dibuat oleh mitra pasif adalah investasi musyarakah. Ya, asetnya sebesar Rp50.000 di kredit. Kemudian investasi musyarakahnya dinilai sebesar 30.000 karena nilai pasarnya dianggap 30. Kemudian akumulasi penyusutannya 10.000 dan sisanya harus diakui sebagai kerugian sebesar Rp10.000. Nah, bagaimana dengan catatan yang dibuat oleh perusahaan bentukan, yaitu aset non kas sebesar Rp120.000 pada di debit, kemudian dirinya adalah dana sirkah temporer dari mitra aktif Rp120.000. Sedangkan untuk mitra pasifnya dibuatnya jurnal aset non kas sebesar Rp30.000, dana sirkah temporer mitra pasif sebesar Rp30.000. Nah, itu untuk penyetoran modalnya. Nah, sekarang setelah berlangsung 1 tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2012, ternyata perusahaan, nah ini asumsinya ya. Dengan asumsi masa manfaat aset tadi 2 tahun, ya, aset tadi 3 tahun, nisbah bagi hasil adalah 3:1 dan masa akadnya 2 tahun. Nah, ya. Maka jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah beban penyusutan sebesar Rp40.000 pada akumulasi penyusutan sebesar Rp40.000. Nah, sedangkan mitra pasif menjurnal dengan jurnal beban penyusutan, ya, beban penyusutan sebesar 10.000, ya, 10.000. Terus akumulasi penyusutan sebesar Rp10.000. Ini dari mana nih angka 40.000 dan dari mana angka 10.000? Nah, angka 40.000 ini ya karena masa manfaat asetnya adalah 3 tahun. Ya, masa manfaat asetnya 3 tahun, sedangkan investasinya sebesar 120. Berarti 120 dibagi 3. Maka beban penyusutan yang harus dibebankan adalah 40.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 40.000. Sedangkan untuk mitra pasif karena umurnya 3 tahun, maka 30.000 dibagi 3 ketemu Rp10.000. Nah, kemudian amortisasi selisih keuntungan. Nah, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 100.000 dan beban sebesar Rp40.000. Nah, bagaimana mencatatnya nih? Nah, kita lihat jurnal yang dibuat oleh perusahaan bentukan dulu ya.
jurnal yang dicatat adalah kas atau piutang pada pendapatan sebesar 100.000, beban 40.000, kas kredit sebesar 40.000. Kemudian dilakukan jurnal penutupan. Pendapatan yang tadinya kredit di debit sebesar 100, beban 40, di kredit sebesar 40.000, kemudian ada keuntungan yang belum dibagi, sisanya yaitu sebesar Rp60.000. Nah, ini perusahaan, ini akumulasi selisih keuntungan ini, yep, perusahaan mitra aktif harus mengamortisasi, ya, keuntungan yang 40.000 ini. 40.000 ini kan keuntungannya nih, selisih penilaian asetnya kan 40.000 tadi di kredit. Nah, ini harus diakui sebagai keuntungan. Karena masa akadnya 2 tahun, maka dia 40.000 dibagi 2. Jadi selisih penilaian aset pada keuntungan sebesar Rp20.000. Nah, sedangkan untuk bagi hasil tadi, ya, yang ada keuntungan selama tahun 2012 ada keuntungan sebesar 60.000, maka jurnal yang dicatat oleh mitra pasif adalah kas pada pendapatan bagi hasil sebesar Rp45.000, ya. Berarti 3/4 dari 60.000. Kalau yang pihak mitra pasif itu 1/4 dari 60.000, yaitu sebesar Rp15.000. Jurnalnya kas pada pendapatan bagi hasil. Nah, jika tidak dibagi secara langsung, maka jurnal yang dicatat adalah piutang pendapatan bagi hasil sebesar 45.000 dan pendapatan bagi hasil sebesar 45.000. Nah, pada saat diterima, maka dibalik jurnal yang tadi, kas pada piutang pendapatan bagi hasil sebesar 45.000. Jurnal yang sama tentunya dicatat atau dilakukan oleh pihak mitra pasif dengan jumlah yang berbeda, ya, yaitu sebesar Rp15.000. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyajian laporan keuangan di neraca. Kalau pihak mitra pasif mencatat investasi ini di pos aset. Demikian juga untuk mitra pasif juga di aset. Sedangkan perusahaan bentukan di kewajiban. Jurnal yang dibuat oleh pihak mitra aktif adalah investasi musyarakah sebesar 120.000, penyisian kerugiannya 0, sehingga jumlahnya 120.000. Nah, kalau perusahaan yang mitra pasif 30.000, penyisian 0, maka investasinya 30.000. Nah, bagaimana dengan perusahaan bentukan? Masuk di kewajiban. Kewajiban bagi hasil 0, karena sudah dibagikan, dan hasil temporernya sebesar 150, yaitu dari 120 dan 30, dan penyisian kerugiannya tidak ada, sehingga totalnya Rp150.000. Nah, bagaimana setelah tanggal 31 Desember 2013, jadi setelah berlangsung waktu 1 tahun kemudian. Nah, keadaannya adalah perusahaan ternyata mengakui penyusutan. Ya, pertama perusahaan mengakui penyusutan dulu. Yang tadinya 40, penyusutan sebesar 40.000. Yang asetnya 120, disusutkan selama 3 tahun, berarti untuk tahun kedua 40.000 lagi. Jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya, demikian juga pihak mitra pasif, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar Rp10.000. Dari mana? 30 dibagi 3. Ya. Kemudian ini perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 80 dan bebannya sebesar 100. Artinya perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp20.000, yaitu
Karena bebannya 100, pendapatannya cuma 80.000. Nah, kita lihat dulu, jurnal yang dibuat oleh perusahaan bentukan. Kas atau piutang pada pendapatan sebesar 80.000, beban pada kas sebesar 100.000. Nah, kemudian dilakukan jurnal penutupan. Pendapatan yang tadinya kredit di debit sebesar 80, bebannya 100, ya. Kemudian ada selisih yang merupakan kerugian sebesar Rp20.000 masuk ke debit. Jadi jurnalnya adalah pendapatan 80, penyisian kerugian 20 dan bebannya Rp100.000. Nah, kita lihat jurnal yang dicatat oleh pihak mitra aktif dengan adanya kerugian ini adalah karena ruginya adalah sebesar 20, maka yang menjadi tanggungan dari mitra aktif adalah sebesar Rp16.000 saja. 3/4 dari 20.000, jadi sebesar 16.000. Kalau yang mitra pasif seperempat saja, seperempat dari 20.000, yaitu 4.000. Jurnal yang dibuat adalah kerugian musyarakah pada penyisian kerugian. Demikian juga untuk mitra pasif dengan jurnal yang sama. Kemudian penyajian di neraca seperti apa? Penyajian di neraca, ya mitra aktif mencatat di pos aset, ya, investasi musyarakah sebesar 120.000, penyisian kerugiannya sebesar 16.000 karena rugi tadi. Nah, sehingga investasinya secara neto tinggal Rp104.000. Nah, sedangkan pihak mitra pasif, ya, ini juga sama-sama mencatat di pos aset dengan menjurnal dengan cara yang sama seperti mitra aktif, cuman dengan nominal yang berbeda. Nah, ini ada salah ketik ya. Harusnya bukan 50.000 tetapi Rp30.000 sesuai dengan investasinya di awal ya. 30 dikurangi 4.000 jadi sekitar ini ketemunya adalah Rp26.000 secara netonya. Kemudian bagaimana yang dicatat oleh pihak perusahaan bentukan? Perusahaan bentukan mencatat di pos kewajiban. Jurnalnya adalah posnya adalah kewajiban bagi hasil nggak ada 0, dana sirkahnya 150.000 ya, bukan 170.000, 150.000. Ini dari salah ketik ini, dari 120 ditambah 30.000. Kemudian penyisian kerugiannya 20.000 ya, minus. Jadi dana sirkahnya seharusnya bukan 150, tetapi 150 kurangi 20 tinggal Rp130.000 saja. Nah, itu masalah penyajian laporan keuangan atau di neraca. Nah, sekarang pada tanggal 1 Januari berarti akad sudah selesai. Ya, sudah rampung. Berarti kalau sudah selesai, maka dana masing-masing mitra harus dikembalikan lagi sebesar investasi yang diberikannya. Ya, kita lihat mitra menyetorkan uang untuk menutup kerugian. Nah, ini tadi kan kerugiannya 16.000, maka mitra harus menutup dulu kerugiannya karena ada kerugian, yaitu dengan jurnal penyisian kerugiannya di debit, ya tadinya di kredit di debit pada kas sebesar Rp16.000. Kemudian mitra pasif juga harus menutup kerugiannya dengan jurnal yang sama, yaitu sebesar Rp4.000. Nah, kemudian bagaimana jurnal yang dicatat oleh perusahaan bentukan karena menerima dana dari masing-masing mitra tadi, yaitu kas sebesar 20.000, 216 ditambah 4.000, sebesar penyisian kerugian sebesar 20.000. Jadi kerugiannya menjadi hilang yang 20.000 tadi ya. Nah, selanjutnya ada pengembalian dana akhir akad dengan mengembalikan bentuk aset. Asumsinya nilai wajar aset non-kas masing-masing untuk mitra aktif sebesar 60.000 dan untuk mitra pasif sebesar Rp5.000. Rp5.000. Nah, kita lihat jurnal yang dicatat dari transaksi ini. Transaksi ini adalah aset non-kasnya dinilai sebesar 60.000.
akumulasi penyusutan yang sudah dicatat selama 2 tahun adalah Rp80.000 ya. 40 kali 2, Rp80.000. Kemudian investasi musyarakahnya tadi awalnya 120.000 kita kembalikan lagi, yang tadinya debit kredit jadi hilang. Kemudian ada sisa berapa? Sisa Rp20.000. Nah, ini 140, ini 120, berarti ada keuntungan dari musyarakah sebesar Rp20.000 apabila dilihat dari sisi mitra aktif. Nah, bagaimana catatan atau akuntansi apabila dilihat dari sisi mitra pasif? Maka jurnal yang dicatat adalah aset yang non kasnya 5.000 ya. 5.000. Akumulasi penyusutan sebesar 20.000, berarti 10.000 kali 2 tadi aku misalkan keluarin lagi yang tadinya kredit di debit. Kemudian ada kerugian musyarakah ya sebesar sebesar 4.000 kalau menurut saya ini ya. 4.000 salah ketik ya. 4.000 ininya sebesar investasinya sebesar 30 ya. Jadi aset non kasnya ya, akumulasi 20 aset non kasnya ini berarti tinggal Rp4.000 saja. Aset non kas ini bukan 5.000 ya, ini berarti kerugian 5.000, kemudian akumulasi 20 ya, kerugiannya 4.000, kerugian 4.000, akumulasi penyusutannya 20 dari 10 kali 2 karena 2 tahun. Terus berarti aset non kasnya tinggal berarti 6.000, berarti 6.000 20 sama 4.000, ininya Rp30.000. Ini salah jurnalnya. Nah, bagaimana dengan catatan yang dilakukan oleh perusahaan bentukan. Nah, perusahaan bentukan. Nah, ya, terima kas tadi udah ya 20.000 ada penyisian. Kas digunakan untuk menutup kerugiannya tadi. Ya. Dana sirkah temporare ya, untuk 30.000 di debit, kemudian aset non kasnya di kredit. Kalau itu untuk mencatat pengembalian buat mitra pasif. Kemudian untuk yang mitra aktifnya, dana sirkah temporare di debit, aset non kasnya di kredit sebesar Rp120.000. Nah, saya kira begitu pembahasan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik atau bisa dipahami dengan baik. Dan tentunya saya juga berharap mudah-mudahan materi ini bisa dipahami, kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan di praktek. Syukur-syukur kalau bisa ditularkan kepada orang lain yang memerlukan pengetahuan tentang akuntansi untuk akad musyarakah ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.